Assalamualaikum, selamat datang di video belajar geografi kelas 10 fase E, bersama saya Dwi Aspri Isnaini. Tema kali ini membahas prinsip dan pendekatan geografi, serta penerapannya. Prinsip geografi adalah dasar untuk mengkaji, menjelaskan, menguraikan, dan menganalisis berbagai fenomena-fenomena geosfer seperti atmosfer, litosfer, biosfer, hidrosfer, dan antroposfer yang ada di dalam suatu wilayah. Prinsip geografi ada 4, yaitu 1. Prinsip distribusi, 2. Prinsip deskripsi, 3. Prinsip interrelasi, 4. Prinsip korologi. Prinsip distribusi digunakan untuk menelaah gejala dan fenomena geografi yang terjadi di permukaan bumi secara tidak sama dan tidak merata. Fenomena geografi yang diteliti bisa berupa tumbuhan, hewan, manusia, maupun bentang alam. Prinsip interrelasi mengungkapkan bahwa terjadinya fenomena gejala di alam karena ada hubungan atau interrelasi antara gejala fisik dengan gejala fisik, antara gejala fisik dengan gejala sosial, dan antara gejala sosial dengan gejala sosial. Contoh penerapan prinsip interrelasi. 1. Fenomena banjir terjadi akibat penebangan hutan di wilayah hulu atau kekeringan yang berkepanjangan sebagai dampak adanya La Nina. 2. Terjadinya gagal panen akibat serangan hama tikus. 3. Gerhana matahari terjadi karena sinar matahari yang ke bumi terhalang oleh bulan. Prinsip deskripsi menjelaskan bahwa terjadinya fenomena di alam merupakan keterkaitan antara berbagai gejala yang dijelaskan dalam bentuk tulisan, gambar, peta, ilustrasi, denah, foto, audiovisual, dan lain-lain. Contoh penerapan prinsip deskripsi, menjelaskan pemukiman penduduk dalam bentuk foto. Menjelaskan kondisi gurun dalam bentuk foto. Menjelaskan kondisi penduduk suatu wilayah dalam bentuk diagram. Prinsip korologi menganut keterpaduan antara prinsip distribusi, deskripsi, dan interrelasi. Dalam menjelaskan suatu fenomena akan memuat persebaran fenomenanya, keterkaitan gejala sebagai penyebabnya, dan penjelasan secara lengkap baik verbal, gambar, peta, foto, dan lain-lain. Pendekatan geografi adalah metode yang digunakan untuk mengkaji fenomena geografi. Pendekatan geografi ada 3, yaitu pendekatan keruangan, pendekatan kelingkungan, dan pendekatan kewilayahan. Pendekatan keruangan memperhatikan faktor letak, distribusi, persebaran, interrelasi, serta interaksinya. Pendekatan ini mendasarkan pada perbedaan lokasi dari sifat-sifat pentingnya seperti perbedaan struktur, pola, dan proses. Menganalisis gejala fisik yang terjadi secara alamiah. Contoh penerapan pendekatan keruangan. 1. Telah terjadi gempa bumi di Aceh pada tanggal 26 Desember 2014 dengan kekuatan 8,6 skala Richter. 2. Akibat curah hujan yang tinggi selama seminggu, beberapa wilayah di Indonesia mengalami banjir. Dianalisis menggunakan pendekatan keruangan karena peristiwa terjadi secara alamiah. Pendekatan kelingkungan digunakan untuk menganalisis gejala yang terjadi akibat adanya interaksi organisme dengan lingkungan dan juga perilaku manusia. Karena pada dasarnya lingkungan geografi mempunyai 2 sisi, yaitu perilaku dan fenomena lingkungan. Pendekatan kewilayahan bahwa berbagai kawasan di muka bumi memiliki perbedaan dari aspek-aspek keruangan dan lingkungan. Adanya perbedaan tersebut menyebabkan terjadinya interaksi antar wilayah. Interaksi antar wilayah akan menyebabkan munculnya berbagai gejala lain, baik fisik maupun sosial. Jadi pendekatan ini mengkaji fenomena yang terjadi akibat hubungan antar wilayah. Contoh penerapan pendekatan kewilayahan 1. Pendatang baru meningkat mengikuti kerabat yang tinggal di kota besar seperti Jakarta. Masalah itu sangat kompleks karena melibatkan 2 wilayah berbeda karakteristik, yaitu tempat yang ditinggalkan dan kota sebagai tempat tujuan.
2. Pemerintah kabupaten kota merencanakan pembangunan kawasan permukiman pada lahan-lahan kosong. Dalam perencanaan tersebut tentunya memperhitungkan kawasan sekitarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.